Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh dan kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, sembah, kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat hari ini Engkau sudah adakan bagi kami, dan kami mau baca, renungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, Alkitab tidak pernah berhenti menasihati saudara dan saya agar kita semua selalu bertekun di dalam doa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah saudara, banyak orang Kristen yang merasa dan menjadikan doa sebagai suatu hal yang sulit dilakukan. Sehari ada 24 jam saudara, tapi rasa-rasanya kita sulit menyediakan waktu, jangankan 1 jam. Beberapa menit saja sepertinya kita tidak mampu. Padahal berdoa itu sangat teramat penting dan harus menjadi bagian hidup kita. Sebab doa itu adalah nafas kan? Nah coba kita tidak bernafas, maka kita tidak hidup. Nah saudara, bagi orang percaya, doa itu menjadi nafas hidup. Ya. Bayangkan jika kita tidak dapat bernafas beberapa menit saja, kita pasti MATI, mati. Haleluya. Nah, tanpa doa, kita pun akan mengalami kematian rohani, saudara. Terlebih di masa-masa sulit sekarang ini, di masa pandemi COVID-19. Masihkah kita tidak mau berdoa? Saudara, saya mau bilang, kalau bukan doa kita tidak ada lagi di hari ini. Ada banyak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, ya sudah pergi mendahului kita. Ya toh? Ya, hari-hari ini orang meninggal saudara begitu cepat, begitu gampang ya. Mungkin kemarin baru nelpon, tapi hari ini kita dengar sudah tiada. Nah, Mazmur 32 ayat 6 dikatakan begini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Nah saudara, perhatikan kalimat ini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Ya kan? Nah, karena itu saya mau katakan doa harus menjadi prioritas agar kerohanian kita mengalami kemajuan dan kuat di segala keadaan. Amin. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita berdoa? Ya kan, saudara? Ada lagu yang mengatakan begini. Ketika aku berdoa, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Nah saudara, kita berkomunikasi dengan Tuhan pada saat kita berdoa. Suatu hubungan yang intim, yang akrab antara kita sebagai anak dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Itu yang sesungguhnya terjadi di dalam doa. Hubungan ini bersifat dua arah. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita memberi kesempatan Tuhan berbicara
kepada kita. Saudara, seringkali yang terjadi kita hanya berdoa ketika rincian kebutuhan kita sudah menumpuk tanpa mempedulikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali kita hanya minta Tuhan mendengar doa-doa kita dan kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada diri kita. Ketika kita mendisiplinkan diri dalam hal berdoa, kita akan semakin dewasa rohani, sehingga kita pun semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti kehendaknya atas hidup kita. Kehebatan pelayanan Tuhan, ya, kalau saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus berpelayanan waktu itu, bukanlah karena ia mengandalkan keberadaannya sebagai anak Allah, ya kan? Tetapi sebagai anak manusia yang senantiasa mengandalkan Bapanya melalui doa-doanya. Yesus tidak pernah melewatkan waktunya tanpa doa. Kehidupannya selama di bumi ini penuh dengan doa. Coba saudara perhatikan. Jikalau kita ingin hidup seperti Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain selain kita harus mendisiplinkan diri dalam hal berdoa. Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara bisa periksa itu di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Jadi, disiplin dalam berdoa adalah kunci kemenangan orang percaya. Ya. Sekali lagi, disiplin dalam berdoa adalah kunci kemenangan kita sebagai umat atau orang-orang percaya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, kunci kemenangan kita adalah berdoa. Nah, kalau saudara tidak berdoa, bagaimana saudara bisa mendapatkan kemenangan? Mari kita disiplinkan diri kita dengan berdoa. Dan kita melihat sepanjang hari-hari hidup kita di masa pandemi COVID-19, yang Alkitab katakan masa yang sukar, hari-hari yang jahat. Kalau kita terus memiliki kedisiplinan dalam hal berdoa, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu di dalam doa, dan kami serahkan seluruh hidup kami. Seluruh permintaan-permintaan kami, Engkau bukan saja mendengar, tapi Engkau menjawabnya. Terpujilah Engkau. Inilah kami semua. Kami mau hidup di dalam doa. Kami akan terus berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Banyak hal yang terjadi karena doa. Sebab itu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan kami selalu datang kepadamu di dalam doa. Berkati sahabat Galilea dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga, anak-anak, suami istri diberkati. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada